Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Zara Fitria dengan NRP akhir 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang EAS seismologi. Nah, untuk soal pertama yaitu diketahui model tanah dengan tabel pertama. Untuk soal yang A, itu hitung theoretical amplifikasi untuk 2E1 per EN plus VN, Fn. Kemudian ada 2E1 dibagi per 2 EN dengan damping 1 dan 2 itu 2%. Kemudian diskusikan persamaan dan perbedaan amplifikasi dari kedua persamaan tersebut. Nah, untuk persamaannya itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan rho dikali dengan VS kuadrat. Nah, untuk lapisan yang pertama itu bisa dikali dengan 162 juta PA dan yang kedua itu 684 juta PA. Nah, kemudian untuk teoretikal amplifikasinya itu yang untuk 2E1 per EN plus FN itu sekitar 0,474, sedangkan untuk yang 2E1 per 2EN itu sekitar 0,237. Nah, untuk grafiknya, gunakan yang dua layer dengan dampingnya 0,02 atau 2%. Nah, yang diganti itu adalah VS-nya itu sebesar 300 dan 800 sesuai yang ada di soal. Kemudian hanya itu atau ketebalannya itu 20 meter. Kemudian untuk pro-nya sendiri itu 1,8 dan 1,9. Nah, langsung dirun saja. Nah, ini untuk hasil grafik dari soal nomor 2A. Kemudian di soal itu diskusikan persamaan dan perbedaan dari kedua persamaan aplikasinya. Nah, untuk persamaannya yaitu kedua persamaan terdapat E1, yang artinya kedua persamaan tersebut berasal dari respon tanah terhadap beban yang diterima oleh lapisan tersebut. Nah, yang kedua yaitu kedua persamaan menghitung amplifikasi dari gelombang yang merambat melalui tanah dengan penekanan pada respon dinamis yang dihasilkan. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu adalah perbedaan yang pertama yaitu kemudian ada perbedaannya yaitu satu pengaruh komponen persamaan yang dimana amplifikasi pertama itu mempunyai persamaan 2E1 per EN ditambah VN. Dalam persamaan tersebut itu terdapat EN yang dijumlahkan dengan VN, yang dimana adalah beban luar yang dialami oleh lapisan tersebut. Persamaan tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana beban eksternal mempengaruhi respon amplifikasi. Jumlah EN ditambah FN menggambarkan kontribusi total pada
integritas struktural dan respons vibrasi tanah. Nah, sedangkan untuk amplifikasi dengan persamaan 2E1/2En dalam persamaan tersebut itu hanya ada En yang digunakan. Nah, di mana hal ini itu mengasumsikan bahwa kontribusi dari beban luar tidak diperlukan dalam penghitungan ini atau bisa dianggap konstan sehingga lebih berfokus pada gelombang yang berada di tanah. Kemudian ada nilai pembagi. Dalam amplifikasi satu yang tadi itu, persamaan satu, itu ada nilai pembaginya itu adalah E ditambah Fn. Nah, sedangkan untuk persamaan duanya itu nilai pembaginya cuma En. Yang berarti bahwa jika Fn cukup besar, amplifikasi dari rumus pertama atau persamaan pertama itu bisa jadi lebih kecil dibandingkan dengan persamaan kedua karena ditambah Fn itu lebih besar daripada 2En sehingga memberikan denominator yang lebih besar dan mengurangi amplifikasi. Nah, kemudian untuk yang B, tentukan pula amplification factor ketika Deming pada lapisan satu dan lapisan 2 diganti dengan 5% dan 15%. Kemudian jelaskan pengaruh perubahan Deming terhadap amplifikasi tanah. Nah, pada kode MATLAB sebelumnya itu, Demingnya diganti yang pertama dengan 5%. Nah, ini dia grafik untuk damping dengan 5%. Kemudian eh, diganti dengan 15%. Nah, ini dia untuk damping dengan 15%. Nah, ini untuk damping 5%. Dan ini untuk yang 15%. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Yang dimana untuk yang 5% ini peaknya sangat tinggi dan juga tajam. Untuk yang 15% itu peaknya itu tidak terlalu tajam dan mengarah ke bawah. Nah, kemudian eh, nilai amplification factor ketika dampingnya diganti, nilainya akan tetap yaitu sekitar 0,237. Nah, damping ini adalah ukuran seberapa baik suatu sistem dapat menyerap energi. Nilai damping yang lebih tinggi menunjukkan bahwa tanah dapat menyerap lebih banyak energi getaran yang dihasilkan oleh beban eksternal gempa bumi. Oleh karena itu, ketika nilai dampingnya meningkat, energi yang dipancarkan oleh tanah menjadi lebih kecil. Tuh, terlihat dari peaknya sendiri ya, ini um, jadi lebih bulat dan tidak setajam yang dari 5%. Kemudian untuk nomor selanjutnya itu hitung teoretikal amplifikasi tanah, model tanah pada tabel 2. Untuk yang nomor A, bandingkan amplifikasi tanah untuk kecepatan pada 50, 100, dan 200 meter per sekon. Kemudian kesimpulan apa yang bisa diambil? Nah, untuk E1 pada VS yaitu 50 meter per sekon itu dihasilkan 44.500.000 PA. Kemudian untuk yang 100 meter per sekon itu ada 18 juta PA. Kemudian untuk yang 200 meter per sekon itu ada 72 juta PA. Nah, untuk E2-nya sendiri itu 171 PA. Nah, dengan theoretical amplifikasinya itu untuk yang VS satunya itu 50 meter per sekon itu dihasilkan sekitar 0,263. Untuk yang 100 meter per sekon itu 0,1.
0,53, dan untuk yang 200 meter per sekon itu 0,4211. Untuk grafiknya itu dindingnya kita ganti lagi menjadi dua, karena di soalnya itu dua dindingnya. Terus yang diganti adalah VS-nya. Yang pertama adalah 50 sesuai dengan variabelnya yang diganti 50. Kemudian yang kedua ada 300. VS yang kedua itu 300. Kemudian hanya kata ketebalannya itu 20 tetap. Terus untuk row-nya itu tetap tinggal di run. Ini dia grafiknya. Ya, ini untuk ini grafik dari eh, untuk VS1 yang 50 per, per sekon. Bisa dilihat kalau ini tuh grafiknya dari eh, persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, atau amplification, theoretical amplification-nya tuh berdekatan grafiknya. Kemudian diganti VS-nya untuk yang 100. Ya, ini bisa dilihat peak-nya itu tajam seperti sebelumnya, cuman yang grafik merahnya ini lebih kecil daripada peak yang biru. Kemudian untuk variasi yang terakhir itu untuk kecepatan 200. Tinggal di run. Nah, untuk grafik yang biru itu bisa dilihat peak-nya tetap sama, ya, dengan tajam. Yang berbeda adalah eh, grafik merahnya itu lebih bulat daripada sebelumnya. Hmm. Nah, kesimpulan dari eh, ketiga bandingan itu yaitu ketika VS satunya itu meningkat, nilai amplifikasinya juga meningkat. Artinya, ketika kecepatan gelombang lebih tinggi, tanah dapat memberikan respons yang lebih besar terhadap gelombang yang merambat, yang berpotensi meningkatkan risiko ketidakstabilan pada struktur yang ada di atas tanah. Kemudian untuk soal yang B, itu selanjutnya hitung VS30 masing-masing kasus dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa berdasarkan SNI 1726 2019. Nah, untuk yang 50 meter per sekon itu menghasilkan VS30 sebesar 60 meter per sekon. Untuk VS satunya 100 meter sekon itu menghasilkan 100 meter per sekon, sedangkan untuk VS satunya 200 meter per sekon itu menghasilkan VS30 itu 150 meter per sekon, yang dimana ketiganya itu sama-sama kurang dari 175 meter per sekon, sehingga bisa diklasifikasikan merupakan tanah lunak. Untuk nomor selanjutnya itu hitung theoretical amplifikasi tanah untuk model tanah pada tabel 3. Bandingkan amplifikasi tanah H1 atau ketebalannya dengan variasi 10, 50, dan 100 meter. Kemudian kesimpulan apa yang bisa diambil? Eh,
dihitung dulu E1, E2, E3 yang menghasilkan 18 juta PA, 107 untuk E2-nya itu 171 juta PA, dan untuk E3-nya itu 320 juta PA. Nah, dari tersebut itu bisa digunakan untuk menghitung theoretical amplifikasi yang dimana ketiganya itu em, memiliki hasil yang sama 0,1053, yang dimana itu em, ketebalannya itu ketika pada persamaan langsung itu tidak berpengaruh ya. Kemudian un- untuk grafiknya itu dengan VS-nya diganti 100, koefisien dampingnya tetap 2%, hanya yang divariasi untuk H pertama itu sebesar 10 meter, untuk rho-nya tetap sama. Ini hasil grafiknya dengan eh, grafik biru yang tajam. Kemudian untuk grafik merahnya ini juga mengikuti dengan eh, jarak antara grafik biru dan grafik merahnya cukup besar. Kemudian untuk eh, variasi kedua yaitu sebesar 50 meter. Di sini dapat terlihat kalau hampir sama seperti sebelumnya, namun di sini frekuensinya menjadi lebih banyak, dan lama-kelamaan itu ada perbedaan pada grafik biru dan grafik merahnya. Kemudian ada hal terakhir yaitu 100 meter, nah ini untuk yang hanya itu eh, 100 meter, di mana hampir sama seperti grafik sebelumnya, tidak ada perbedaan. Kemudian selanjutnya hitung VS30 masing-masing kasus dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa berdasarkan SNI 1726 2019. Nah, untuk yang H1-nya itu dengan variasi 10 meter, diperoleh VS30 sebesar 69,23 meter per sekon. Untuk variasi 50 meter, VS30-nya itu sebesar 36 meter per sekon, bukan 100. Dan untuk variasi 100 meter itu
PS30 yang dihasilkan ada 22,5 meter per second. Nah, karena ketiganya sama-sama kurang dari 175 meter per second, maka klasifikasinya itu adalah tanah lunak. Nah, untuk soal terakhir, eh, gempa dengan magnitudo 6,1 terjadi yang terekam di stasiun. Data rekaman gempa diperoleh di file terpisah. Nah, kemudian eh, untuk soalnya itu tentukan VS 30 dari FKS dua dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa berdasarkan SNI 1726 2019. S30 yang dihasilkan yaitu sebesar 326,50 meter per sekon, yang dimana itu bisa diklasifikasikan sebagai tanah vakum. Kemudian untuk yang B, itu adalah tentukan theoretical soil amplification dari FKS dua dikarenakan informasi kronya atau kerapatan tidak tersedia dan bisa menggunakan hubungan empiris dengan rho sama dengan 1,4 ditambah 0,67 akar dari VS dibagi dengan 1000. Gunakan dengan 2% untuk semua lapisan. Nah, eh, untuk row 1 itu diperoleh 1,7, row 2-nya diperoleh 1,8, dan row 3-nya itu diperoleh 1,1. Kemudian itu bisa dimasukkan ke program. Nah, untuk S-nya 190, 400, untuk kebalannya itu 4 dan 18. Nah, untuk densitasnya yang sudah dicari tadi dimasukkan. Kemudian di run grafiknya seperti ini. Kemudian untuk soal berikutnya tentukan empirical soil amplification dari FKS dua. Langsung di run saja. Ini ada figure untuk bedrock sama untuk surface-nya. Nah, kemudian ini grafiknya untuk bisa di-pick di sekitar ini.
Nah, ini ada jeda sekitar 10 detik. Nah, eh, ini adalah hasil dari borehole dan grafik untuk borehole dan service-nya. Ini untuk eh, grafik dari east west-nya. Kemudian eh, di-pick lagi sekitar sini. Nah, ini eh, grafik untuk borehole dan service-nya. Nah, kemudian ini untuk east-west dan NS-nya. Nah, kemudian ada soal terakhir yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan soil amplification dari perhitungan nomor B dan C serta berikan penjelasan. Nah, untuk persamaannya yaitu keduanya bertujuan untuk mengukur seberapa besar amplifikasi gelombang seismik yang dapat terjadi ketika gelombang tersebut melewati lapisan tanah. Kemudian ada keduanya itu juga mempertimbangkan karakteristik tanah termasuk kecepatan panas dan densitas. Nah, untuk perbedaannya sendiri, theoretical soil amplification itu dihitung berdasarkan sifat fisik dan mekanik tanah. Nah, dalam hal ini, amplifikasi dihitung sebagai rasio Burgos elastis dari dua lapisan tanah berdasarkan kecepatan Vs. Sedangkan empirical soil amplification diukur berdasarkan observasi langsung di lapangan sehingga mengandalkan data historis yang bervariasi dan seringkali ditentukan melalui analisis statistik dan data seismik. Nah, itu dia penjelasan dari EAS seismologi kali ini. Apabila ada salah dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.